Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa sekalian, kesempatan siang hari ini Bapak ingin menyampaikan materi yang mengingatkan Bapak sendiri dan jamaah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita semua. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Ya, perkenankan pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan sedikit materi. Yang pertama tentang pentingnya bersyukur. Bersyukur ini sangat mudah diucapkan tetapi sangat sulit untuk diamalkan karena hanya orang-orang yang beriman yang tahu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ini janji Allah bagi orang-orang yang mau bersyukur, mau berterima kasih pada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi bila kita tidak mau berterima kasih pada Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Yang kedua adalah tentang bersabar. Sebagai umat manusia, kita senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bahwasanya setiap manusia itu akan diuji dengan berbagai hal. Di antaranya ada ketakutan, ada kekurangan buah-buahan, kehilangan harta, kehilangan jiwa atau nyawa dan lain sebagainya, sesuai dengan kemampuan tiap manusia tersebut. Dan Allah menguji manusia itu juga sesuai dengan kesanggupan manusia tersebut. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Dan kita sebagai umat yang beriman itu harus yakin bahwasanya kita akan mampu melewati semua ujian itu, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi kepada kita. Bila kita yakin kita bisa melewati ujian, maka insya Allah kita akan berhasil. Setiap manusia yang hidup pasti akan selalu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak mau diuji, berarti kita sudah tidak bernyawa, karena setiap yang bernyawa pasti akan mendapat ujian. Ujian ini tujuannya untuk meningkatkan derajat bagi orang-orang yang lolos ujian. Ibaratnya seperti anak SD kelas 6 diberi ujian, nanti yang lolos bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke SMP atau ke MTS. Sedangkan yang tidak lolos ujian, ya dia tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga tentang istighfar. Istighfar ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia senantiasa berbuat dosa, baik itu dosa berupa ucapan, kemudian di batin atau tingkah laku kita. Kadang dosa itu wujudnya bisa kita sadari, bisa tidak kita sadari. Kita sebagai umat manusia itu untuk menghilangkan dosa, menghapus dosa itu salah satunya dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa terhadap diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dosa terhadap orang lain, maka kita perlu minta maaf kepada orang lain. Bila kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, meresapi semua kesalahan kita, menyesali semua dosa-dosa yang kita lakukan dengan setulus hati, dengan tobat, insya Allah Allah akan memberi rezeki yang berlimpah. Janji Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Kemudian selain itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu jaminan Allah bagi orang-orang yang
senantiasa mau bertobat, menyesali semua dosa-dosanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Ini tentang pentingnya istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu yang paling baik dilaksanakan pada saat-saat sahur atau menjelang waktu subuh. Karena di saat itu sepertiga malam yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala akan turun ke muka bumi, akan menyaksikan para hambanya yang bangun di sepertiga malam yang terakhir, mana hamba-hambaku yang mohon ampun kepadaku, yang bersujud kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosa. Jadi bagi saya pribadi, bagi jamaah yang merasa mungkin selama ini merasa gundah gulana, merasa sedih, merasa kesepian, merasa banyak masalah yang dihadapi, maka mungkin salah satunya jalan yang bisa dilalui adalah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meresapi dosa-dosa kita menyesali kesalahan-kesalahan kita, dan kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah dengan tobat tersebut Allah akan membukakan pintu rezeki kepada kita, sehingga akan membuka tabir kegelapan dalam diri kita. Karena dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita itu yang akan menghalangi Allah memberi rezeki kepada kita semua. Dengan dosa-dosa yang melekat pada tubuh kita, maka rezeki yang datang ke tubuh kita itu akan terhambat, akan terhalang, sehingga rezeki itu tidak sampai ke tubuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagi jamaah sekalian yang mempunyai permasalahan, mungkin diantaranya rezeki masih seret, kemudian ada permasalahan dengan keluarga, ada permasalahan dengan tugas-tugas di sekolah, maka perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meresapi dosa-dosa, mengakui semua kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di waktu sepertiga malam yang terakhir, di waktu sahur. Dengan istighfar tersebut, insya Allah akan mengijabah, akan mengampuni semua dosa-dosa kita, akan memaafkan semua kesalahan kita, dan insya Allah dengan tubuh kita yang bersih, Allah akan memberikan rezekinya kepada kita, rezekinya akan berlimpah dan tidak akan terhalang lagi. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada salahnya dari saya pribadi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.